Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin wa ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan atas segala limpahan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, yang ditambahkan segala rezeki yang diberikan kepadanya, segala nikmat yang diberikan kepadanya, dan kemudian mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadabbur kita dalam surah Ar-Rum. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Karena sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu, agar mereka merasakan sedikit atau merasakan sebahagian daripada apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dengan jelas menjelaskan bahwa segala kerusakan yang terjadi di atas permukaan dunia ini, dari penyakit, dari kerusakan ekologi, kerusakan lingkungan, segala hal yang berkaitan dengan kerusakan di daratan dan di lautan, yang menjadi penyebabnya adalah perbuatan manusia. Menjadi penyebabnya adalah dosa-dosa manusia, terutama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan balas setiap daripada dosa-dosa tersebut, walaupun di dunia ini hanya sedikit saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala balas itu. Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu, agar mereka kemudian merasakan sebahagian hukuman daripada apa yang mereka lakukan. Walau yu'akhirullahu an-nasa bi-dhulmihim ma taraka 'ala dhahriha min dam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum setiap kezaliman manusia dengan hukuman yang setimpal, maka tidak ada yang tersisa dari kehidupan di atas permukaan dunia ini. Begitu kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya berikan saja secuil, sedikit, sebagai peringatan, sebagai sesuatu yang membuat manusia ini tersadar akan kelakuannya, akan tindak tanduknya yang telah melampaui batas, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian tidak melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
Akhir-akhir ini kita merasakan terlalu banyak peringatan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di daratan, di lautan, di pegunungan, sehingga kemudian banyak peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Gempa bumi, kalau kita ikuti aplikasinya BMKG, maka hampir setiap hari ada gempa bumi yang dirasakan. Dan itu adalah di antara peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini sudah tidak bersahabat. Artinya bumi ini sudah tidak bersahabat dengan kita karena kelakuan-kelakuan kita, karena banyaknya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam di atas punggung bumi tersebut, sehingga mereka kadang-kadang tidak memberikan keberkahan, tidak memberikan buah, tidak menumbuhkan, atau kemudian memberikan buah tapi tidak bisa dimakan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Sebenarnya ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya orang yang melakukan dosa-dosa tersebut mau kembali kepada Allah Subhanahu. Berapa banyak sekarang penyakit-penyakit baru, berapa banyak wabah-wabah baru. Terakhir COVID-19, dulu pernah sarkop, flu burung dan lain-lain, dan akan selalu ada yang baru daripada penyakit-penyakit tersebut selama manusia kemudian masih melakukan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar secara terang-terangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sedikit daripada hukuman agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, pernah kita sampaikan khutbah, ada 5 macam. Ini di antara ya. Jadi Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, jika dosa ini dilakukan, maka ini adalah hukumannya. Jika dosa ini dilakukan, ini adalah hukuman. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat mujahirin pada waktu itu, Rasulullah mengatakan, ya ma'syar muhajirin, khamsan idab tulitum bihinna wa'udhu billahi an tudrikuhun. Wahai kalian orang-orang muhajir, ada 5 perkara. Jika kalian diuji dengannya, dan aku berlindung kepada kalian, semoga kalian tidak mendapatkan ujian tersebut. Yang pertama, lam tadhharil fahisha fi qaumin qattun hatta yu'linu biha. Tidaklah perbuatan fahisyah, perbuatan zina yang atau berkaitan dengan zina, apalagi sekarang ada hubungan zina sesama jenis. Tidaklah perbuatan zina itu tersebar di satu kaum, di satu negeri, hatta yu'linuha, sampai mereka kemudian mengiklankannya atau dijadikan sesuatu yang merupakan sudah tidak ada kemaluan di dalam, tidak ada rasa malu, bahkan diiklankan. Maka illa fasya fihimut ta'u, maka pastilah akan menyebar kepada mereka wabah, penyakit yang mematikan. Tahun ini cuma ibarat karena pada waktu itu yang terkena adalah kena pagi, meninggal sore. Wal auja', dan kelaparan. Apakah ini penyakit kelaparan? Ada penyakit yang kemudian orang makan sebanyak apapun dia tetap lapar. Allati lam takun madat bi aslafihim alladina madaw, yang belum pernah diderita atau belum pernah dikena orang-orang sebelum mereka. Jadi kalau zina tersebar, maka itulah yang terjadi. Dan itu sudah terjadi. Berarti zina ini sudah menyebar. Bagaimana tidak? Di kita saja sensus yang terakhir di Indonesia, di Jawa, itu anak-anak SMP saja
itu sudah tidak perawan, itu di atas 75%. Yang kan sensus 8 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Itu berarti zina merajalela. Walaupun belum sampai dipertontonkan. Artinya belum sampai juga diiklankan di film-film, diiklankan di sinetron-sinetron. Itulah semua yang merusak generasi muda. Maka wajarlah jika banyak kemudian penyakit-penyakit yang timbul, penyakit-penyakit baru yang mematikan. Itu sebenarnya adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqusul mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka melakukan pengurangan timbangan dan ukuran. Ini berkaitan dengan dosa-dosa dalam jual beli. Illa akhadu bisinina wa syiddatil mu'nah, kecuali pasti mereka akan mendapatkan tahun-tahun yang sulit, paceklik. Dan syiddatul mu'nah, susahnya cari rezeki, susahnya cari pendapatan. Wujur sultani alaihim, dan kezaliman pemerintah, penguasa atas. Jadi dosa-dosa yang dilakukan dalam jual beli, terutama mengurangi dan timbangan dan takaran, itu justru bukan menambah pendapatan, tetapi justru hukumannya adalah mereka akan diberikan tahun-tahun yang susah, paceklik. Wasyiddatul mu'nah, dan susahnya mencari pendapatan. Sekarang orang banyak mengeluh, pedagang. Makanya perbaiki cara jual beli. Wajur sultani alaihim, dan kesewenang-wenangan, kekejaman sultan, penguasa yang menaikkan pajak seenaknya, yang tidak peduli kemudian berapa untungnya berapa. Sekarang kelihatannya pajaknya itu bukan dari keuntungannya, tapi dari penghasilan kotor. Maka begitulah yang akan terjadi jika dosa-dosa dalam jual beli itu dilakukan oleh para pedagang kita, terutama mengurangi timbangan dan takaran. Walam yamna'u zakat amwalihim, dan jika mereka menahan zakat harta mereka, illa muni'ul qatra minas sama, pastilah Allah Subhanahu wa taala menahan tetesan air dari langit, tetesan hujan dari langit. Walaulal bahaimu lam yumtaru, seandainya bukan karena binatang yang ada di atas bumi ini, maka dia tidak akan menurunkan satu tetes pun daripada air. Maka ini adalah di antara tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang, atau bagi kaum, bagi satu komunitas yang menahan zakat hartanya yang sudah wajib harus dikeluarkan. Karena dia harus keluar. Maka kalau dia tidak mengeluarkannya, dia pasti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan dia akan keluar dengan jumlah yang mungkin bahkan lebih daripada yang harus dia keluarkan. Kalau ambil zakat bumi yang mengambil zakat itu, maka dia paling antara 2,5% kalau perdagangan, 5% kalau pertanian, 10% kalau dia berbiaya, pertanian itu berbiaya, 20% kalau harta temuan atau sesuatu yang harta karun. Tetapi kalau zakat itu ambilnya Allah Subhanahu wa taala yang di langit, malaikat, maka dia bisa habis, bisa 80%, bisa. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dama fi yadihim. Dan tidaklah mereka memutuskan, meninggalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kitab ini, Al-Quran dan Sunnah ini, tidak mau menjalankan syariat Islam. Mereka meninggalkan terutama yang wajib-wajib, tidak mau mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan atau mengirim dari musuh-musuh mereka itu yang akan menguasai mereka dan mengambil apa yang ada di tangan mereka. Inilah yang kita rasakan di Indonesia. Banyak tambang, hasil laut, hasil hutan dan lain-lain sebagainya, tetapi lebih banyak diambil oleh orang-orang dari luar, terutama dari negara-negara kafir. Singapura kita dikadalin terus dengan negara ini. Dia tidak punya tambang, dia tidak punya hasil laut, hasil pertanian, tetapi dia mengekspor hal tersebut. Di Singapura tempat jual beli minyak. Singapura semua penghasil teh made in Singapura, kopi made in Singapura. Padahal di situ tidak ada. Dia ambil dari kita, kemudian dia packing bagus-bagus, baru kemudian dia jual keluar, dia ekspor. Begitulah jika kita kemudian tidak menjalankan terutama syiar Allah Subhanahu wa taala yang wajib-wajib membatalkan daripada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan musuh kita dan mengambil sebahagian yang ada pada tangan kita. Yang sudah jelas-jelas di hadapan kita justru mereka yang nikmati. Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa takhayyaru mimma anzalallah. Dan selama penguasa-penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengambil hukum selain Allah Subhanahu wa taala, selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Maka yang terjadi adalah permusuhan di antara mereka sendiri, permusuhan di antara orang Islam. Perbedaan yang sangat keras di antara mereka itu pasti akan terjadi. Karena itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebahagian yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari hukuman itu, dari hukuman dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyudhiqahum ba'da alladhi amilu, agar mereka merasakan sedikit daripada hasil perbuatan mereka, dosa-dosa yang mereka perbuat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian di darat dan di laut, maka itulah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fuan katsir, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan yang banyak. Sudah banyak diskon yang dikasih. Cuma peringatan saja, tapi kadang-kadang manusia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika bumi ini menahan keberkahannya, maka kita akan mendapatkan sedikit kesusahan dari Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, agar kita kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat ini dengan sebenar-benarnya, maka bumi akan memberikan berkatnya. Diriwayatkan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat Isa turun, Isa bin Maryam, nanti setelah membunuh Dajjal dan setelah terbunuhnya Ya'juj dan Ma'juj, dalam hadis yang panjang itu dikisahkan bahwa Isa kemudian datang mematahkan salib-salib dan kemudian membunuh semua babi, dan kemudian dia tidak mengambil jizyah. Jadi dia memerangi orang Islam atau masuk Islam atau perang. Kalau kita kan ada boleh bayar jizyah, bayar uang keamanan istilahnya. Dan kemudian apalagi itu bayar jizyah. Maka pada waktu itu bumi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi itu mengeluarkan berkat. Maka satu buah delima bisa dimakan oleh satu orang kampung, dan mereka bisa bernaung semua di bawah pohonnya. Dan satu unta bisa dimakan oleh beberapa
keluarga. Satu kambing cukup untuk dimakan satu keluarga, dan satu susu daripada unta dan kambing itu cukup untuk dimakan oleh satu kaum. Itu diantara berkatnya daripada bumi pada waktu itu, karena tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, tidak ada kemudian dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga bumi ini mengeluarkan berkah. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasai mengatakan, haddun yuqamu fil ardi khairun min matari arba'ina sabahan. Satu hukuman had itu maksudnya adalah yang potong tangan, hukuman cambuk dan lain sebagainya. Satu saja yang kemudian diaplikasikan, dipraktekkan, maka itu lebih bagus daripada 40 kali hujan di waktu subuh. Maksudnya itu lebih menyuburkan, yang lebih memberikan berkah kepada negeri itu dibanding dengan 40 hari setiap subuh itu hujan. Karena sebenarnya yang memberikan berkah memang bumi yang menumbuhkan, tetapi keberkahan itu adalah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jika syariatnya dijalankan, maka bumi ini akan memberikan berkahnya, dan sebaliknya jika syariatnya ditinggalkan, maka bumi ini akan menutup berkahnya dan tidak memberikannya kepada mereka yang melakukan dosa-dosa di atas punggung daripada bumi tersebut. Oleh sebab itu, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang hendaknya kita kemudian tidak menjadi kaum yang fasik. Istilahnya syaitanun akhras. Setan bisu. Setan bisu itu adalah sukut alal munkar. Diam terhadap kemungkaran, itu adalah syaitan yang bisu. Karena dia membiarkan hal tersebut terjadi di sekelilingnya, padahal hal tersebut akan memberikan dampak secara luas. Maka oleh sebab itu, jika ada dosa-dosa besar yang dipraktekkan, maka hendak kita memberikan peringatan agar jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, kita terbebas dari hukuman tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.